masuk surga naik pesawat. Yang gak kompak naik becak jauh. Kita doakan yang kompak untuk selamat masuk surga Allah. Yang gak kompak masuk angin. Hanya kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tidak ada yang masuk air ya. Pakai bahasa Madura, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa Arab? Ini pertama kalinya saya ceramah dengan bahasa Indonesia. Karena memang sebelum-sebelumnya kita orang dari Madura. Ngerti bahasa Madura? Kan bahasa Madura apa coba? Apa Indonesia? Betul kan? Betul kan nih? Betul kan nih? Madura sama ya. Oke. Orang yang Madura itu pada ngapain minyak oli. Kita biasa. Alhamdulillah, Bu, Madura bisa? Bisa. Campur sambunyi ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin ala sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus pengasuh pondok pesantren Minhajus Syahadah sedari sepanjang itu Kiai Ad-Dailani Al-Hasani sebenarnya Ramadan Rabensukan Kiai Nurul Huda Al-Hasani sebenarnya Ramadan Sugan Kiai Tohayan Nur sebenarnya Ramadan Kalimah Sugan Bada Kiai Hasan Basri Al-Hasani. Moga-moga keluarga Pak Dinto tak ibu. Semoga keluarganya dipanjangkan umurnya. Ilmunya manfaat. Pesantrennya semakin maju. Alhamdulillah. Tadi saya ini gak pernah pakai jadi apa? Jadi vokal gak pernah. Barusan tiba-tiba jadi vokal suara kayak ayam ketawa. Runtutan. Jangan ketawa nih vokal. Gak bisa vokal. Tapi dituntut jadi vokal barusan kayak ayam ketawa. Alhamdulillah di malam hari ini kita dihadirkan dalam acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang nabi yang paling sempurna yang pernah ada. Beliau seorang manusia yang paling baik yang pernah ada. Yang paling luar biasa yang pernah ada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum semua mau bikin maulid sebesar apapun lakukan. Mau bikin maulid sebesar apapun lakukan karena kita masih butuh pada Nabi Muhammad. Man agama
kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Siapa-siapa orang yang memuliakan hari kelahiranku, saya memuliakan hari kelahiranku, maka kelak di hari kiamat akan memberi syafaat. Amin Allahumma. Kalau sudah Nabi Muhammad yang berbicara maka tak pernah bohong. Kalau sudah Nabi besar Muhammad yang berbicara yang berjanji gak pernah bohong. Beda sama orang sekarang, janji hutang 1 minggu 3 bulan gak dibayar. Nah, ada orangnya. Kalau sudah Nabi yang berbicara tak pernah bohong. Beda sama di luar sana. Saudara-saudara, jika saya menang saudara, maka saudara saya beri beras. Jika saya menang saudara-saudara, saya beri bantuan. Tapi kalau sudah menang, uang saudara-saudara yang dimakan. Tapi di luar sana, di sini insya Allah nggak ada ya. Amin Allahumma. Beda dengan Kanjeng Nabi ini luar biasa. Bahkan sebelum dilahirkan sudah luar biasa. Ketika Siti Aminah mengandung Nabi, Siti Aminah ini mengandung tapi seperti bukan orang hamil. Hamil tapi seperti tidak hamil, Bu. Tidak kayak sampean semua, sakit perut, sakit pinggang. Tidak kayak sampean semua minta ini itu. Ada yang minta, Mas, saya pengen megang kepala yang gundul. Ada. Sampaikan. Beda dengan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi luar biasa, Bu. Nabi Muhammad luar biasa. Khairukum li ahli. Sebaik-baiknya manusia yang paling baik pada keluarga. Khairukum li ahli, Kanjeng Nabi. Saya baik pada keluarga. Jadi Nabi sebelum baik di luaran, Nabi sebelum baik di luar, baik dahulu kepada keluarga. Gak kayak suaminya sampean. Di luar baik, di dalam asal. Di luaran bilang adik pada yang jualan toko, kepada istrinya bilang woi. Ada Bu. Tempatnya sini. Allahumma sholli ala Muhammad. Beli 20.000, uangnya 50.000, kembaliannya dikasihkan. Padahal istrinya 2.000 ditagih. Ada yang kayak gini? Bedanya. Nah, ini nomor campur dia. Luar biasa, Kanjeng Nabi gak pernah marah sama istrinya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika berbicara kepada istrinya, jika memanggil istrinya bukan memanggil nama, tapi memanggil ya Humairah, wahai titik merah-merahan. Tapi merah beneran, Bu. Kan kayak orang sekarang kuning, hijau, biru, abu-abu, hitam. Lengkap 7 warna dari muka. Siapa yang kemudian di posnya? Bede kasak, bede pantu. Nasi kuring, muka benteng, muka glowing, lehernya benteng. Nasi kuring kotakan, warna glowing warna mekar. Ngerti, Bu? Tak ngerti? Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat halus pada keluarga. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu
dibikinkan kopi. Minta dibikinkan kopi oleh istrinya. Lalu sang istri membikinkan kopi tapi gudanya keliru. Kenapa begitu? Garam. Gudanya ketukar garam. Nabi Muhammad tidak marah. Nabi Muhammad tidak ngamuk. Nabi Muhammad tidak marah. Dipanggil istrinya, ya Humairah, saya pengen kopi berdua sama sampean. Nah, jangan. Saya pengen kopi berdua sama sampean. Ini alhasil ya Humairah nikah. Humairah ini diminum kopinya. Lalu ketika tahu kopinya asin, Nabi Muhammad ketawa, istrinya ketawa. Oh, enggak, suaminya sampean. Mas, saya bikinkan kopi. Kasih garam banyak kan? Kasihkan. Insya Allah 7 hari dan selesai. Mana terus? Mana mata kau? Banyak yang kayak gini. Insya Allah tak ada ya. Kalau di luar sana banyak, kalau di sini insya Allah hampir sama. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi Muhammad tak pernah marah. Nabi Muhammad paling sabarnya manusia. Bahkan suatu ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan di perjalanan, Nabi Muhammad bertemu dengan nenek-nenek. Nenek-nenek ini mengangkat kayu. Ketika nenek-nenek mengangkat kayu tidak kuat, sama dengan Nabi dibantu mengangkat. Ketika dibantu mengangkat kayu, nenek-nenek ini bilang kepada Nabi Muhammad, awas naya, jangan dekat-dekat Muhammad, kamu orang baik. Kamu jangan dekat Muhammad, takut kamu ngawur, takut kamu jadi penyihir. Padahal yang angkat kayu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah marah. Coba saya di posisi itu, ketemu ibu-ibu, ketemu nenek-nenek angkat kayu, saya angkatkan, lalu yang mengangkat, lalu yang saya tolong bilang, awas saya jangan dekat Habib penyihir, Habib orang rusak. Insya Allah ibu-ibu tadi sudah tiduran, saya tendang, udah diangkatkan, dibilang penyihir. Tapi Nabi Muhammad tidak. Nabi Muhammad sabarnya manusia. Paling sabarnya manusia Nabi Muhammad. Nabi Muhammad luar biasa. Diangkatkan sampai ke rumahnya. Lalu sampai ke rumahnya, nenek-nenek ini lalu berbicara. Kamu kenal Nabi Muhammad? Kenal kamu sama Muhammad? Iya Bu, saya kenal. Saya Muhammad. Lalu nenek-nenek itu kaget. Tapi tak seperti ini. Nenek-nenek itu kaget mendengar Nabi Muhammad sendiri yang mengangkatkan padahal sudah dicaci maki. Lalu hasilnya karena kesabaran Nabi Muhammad, karena kesabaran akhlaknya Nabi Muhammad, nenek-nenek itu masuk Islam. Inilah akhlak Nabi. Luar biasanya akhlak Nabi. Luar biasanya kesabaran Nabi. Kalau saya terlalu membentak-bentak kalian, terlalu marah-marahi kalian, insya Allah tahun depan di sini sudah gak ada orang. Udah gak ada yang mau nonton hati. Kenapa? Marah-marah doang. Makanya akhlak Nabi Muhammad, kesabaran Nabi Muhammad luar biasa. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sadidal haya, sangat pemalu. Nggak kayak orang sekarang malu-malu. Kenapa beliau bilang seperti ini? Saya
undangan sore-sore di Jawa sana. Undangan sore-sore saya melihat ada ibu itu pakai celana ngetak boncengan sama suaminya, pakai sepeda motor, lalu agak tinggi, kita orang di belakangnya. Alhamdulillah di belakang situ ada gadis kayak kelingan. Ibu-ibu di belakang itu ada gadis kayak kelingan. Karena pakai celana ketat. Saya kalau lihat seperti itu sifat astagfirullahaladzim, jangan saleh, jangan saleh. Karena apa? Habibnya masih muda. Tapi kalau bagus, kalau orang jelek tabrak lah. Lolos dalam orang. Suami-suami jangan sampai istrinya kelihatan auratnya dengan laki-laki lain. Jangan sampai aurat istrinya ditengok sama laki-laki yang bukan mahramnya. Jangan kasihkan, Pak. Istrinya pakai celana ketat-ketat jangan kasihkan. Pakai daster ketat-ketat jangan kasih. Enak tetangga kita ngomongnya. Enak Pak. Enak sabun enak. Jelas. Kayak mana orang sini? Bilang enak pula. Jangan sampai kasihkan istrinya itu pakai celana ketat-ketat, pakai daster amit-amit dadanya sampai kelihatan. Saya pernah ngisi pengajian di daerah Jember, insya Allah. Ngisi pengajian lalu ada ibu-ibu bawa bajunya, lalu ibu-ibu langsung menyusui depan kita orang. Kayak mana sih tenang? Terlalu fokus dari situ. Walaupun menyusuin anak, keluarnya dulu. Jangan kasih tahu hampir. Kalau itu bisa mengalir gimana? Makanya aurat dijaga. Bahkan walaupun ibu-ibu, walaupun nenek-nenek, aurat dijaga. Banyak sekarang zamannya nenek-nenek walaupun sudah keriput itu dijaga auratnya. Jangan sampai kayak di rumah sana, ke toko pakai utang saja. Walaupun nenek-nenek jaga aurat. Jangan tentang nenek-nenek ke toko pakai utang saja. Ada di sini. Tidak ada ya? Kalau di Jawa banyak, di sini insya Allah sama. Lama. Jangan salahkan kalau ada nenek-nenek hilang kemana-mana. Diburi adegan. Aurat dijaga aja. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sajid dan haya, iwan tawaddu, enggak sombong. Nabi sangat tawaddu. Nabi enggak pernah sombong. Nabi lewat di depan anak kecil permisi ngucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pemuda sekarang banyak sekarang ini lewat di depan Habib player. Lewat di depan Habib sangat cepat. Lewat di depan kiai player kurang akhlaknya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa akhlaknya, tidak pernah sombong. Bukan kayak orang zaman sekarang. Ibu-ibu harus mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah sombong. Karena sekarang banyak ibu-ibu kalau sudah punya gelang di sini di tangan, beli-beli ke pasar sudah lain. Saya beli ini deh, ini lagi deh, ini deh. Banyak bu. Sombong karena ada gelangnya, tangannya apa itu? Terakhirnya apa? Tangannya diketat-ketatan.
Banyak seperti ini. Punya gedang beli-beli ke pasar sudah lain, sudah beli ini. Yang jualan di pasar punya emas juga di giginya. Punya emas juga di gigi, dibalas sombongnya. Yang mana? Yang ini ya. Dibalas sombong, saling sombong menyombong. Alhamdulillah. Niru Nabi Muhammad SAW tak pernah sombong sekali dan haya wal tawaddu. Tuhibbul fuqara. Cinta terhadap orang miskin. Jangan suka pilih memilih. Ada tetangga yang kaya dibaiki, tetangga yang miskin dijauhi. Di Jawa banyak, di sini insya Allah nggak ada yang salah, itu semua. Tetangga yang miskin dijauhi, tetangga yang kaya didekatin. Padahal yang gali kuburan siapa? Orang miskin apa orang kaya? Yang gali kuburan orang miskin apa orang kaya? Yang kaya ngapain? Duduk. Paling cuma nanya, sudah dalam. Makanya jangan sampai milih-memilih dalam berkeluarga, milih-memilih dalam bersaudara. Jangan sampai milih yang miskin dijauhin, yang kaya didekati. Jangan sampai seperti itu, Bu ya. Padahal jadi orang kaya gak enak. Orang kaya enak Pak. Orang kaya enak Bu. Orang kaya enak. Kalau orang yang kaya gak tapi kalau kaya sendiri orang yang kaya gak kaya sendiri. Orang manusia kalau kaya terakhir masuk surga. Kenapa terlalu banyak yang ditanyakan? Kalau orang miskin apa yang ditanyakan? Orang gak punya apa-apa gak ditanya-tanyain. Makanya lebih enak kaya apa miskin? Miskin kau. Luar biasa kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari segi apapun bagus ditiru, dari segi apapun baik dicontoh, dalam situasi apapun bagus ditiru, dalam bidang apapun bagus ditiru. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdagang, misalkan Nabi Muhammad juga berdagang Bu. Tapi Nabi Muhammad ketika berdagang sangat jujur. Jadi yang beli enak, yang jual juga Kalau sekarang yang jual enak, yang beli tidak enak. Kita orang pernah beli sepeda motor. Ada penjual sepeda motor ada? Hadir. Nah, dengarkan di sini. Kita orang pernah beli sepeda motor. Ini sepeda motor bagus. Sepeda motor tidak ada rusaknya, tidak nasab. Sampai rumah kayak rumah barangan. Habibnya pun ditipu. Makanya dalam berdagang di sini baik meniru Nabi Muhammad, tidak pernah bohong. Yang beli senang, yang menjual senang. Saya pernah beli mangga kemarin di Madura. Ini mangganya manis, nggak ada yang kecut. Tahu kecut Pak? Nggak ada yang kecut, manis semua. Beli lagi 5 kilo. Beli 5 kilo nyampe rumah nggak ada yang manis satupun. Makanya ketika berjualan cari barokahnya, yang jujur. Semakin banyak sekarang orang yang beli tidak senang, yang menjual senang. Makanya yang jujur ketika jualan jujur. Jualan sapi ada? Penjual sapi ada? Yang jual sapi biasanya walaupun belum ditawar sudah sumpah sudah ditawar 25, padahal tidak ditawar. Ada? Sumpah sudah ditawar 25, jangan kalau 20 nggak boleh.
Bohong tak bohong? Bohong. Tiru Nabi Muhammad SAW ketika berjualan jujur. Dengan ketika berjualan 5 waktunya juga dijaga. Banyak di luar sana berjualan dari pagi sampai malam, jualan sapi dari pagi sampai malam, nggak sholat sama sekali, sampai lebih ganteng sapinya. Kayak mana berjualan nggak sholat sama sekali, Pak? Sampai yang sekarang semua dengan alasan mencari rezeki tapi menjauhi sang pemberi rezeki. Siapa yang memberi rezeki, Pak? Tapi sampai yang menjauhi sang pemberi rezeki dengan alasan mencari rezeki. Kemana otaknya? Makanya kalau pengen banyak rezekinya, pengen banyak uangnya, banyak rezekinya, dekatin sang pemberi rezeki. Dekatin sang pemberi rezeki. Gak bisa, Pak, kerja terus wiritan terus zikir terus Pak tidak kerja gak bisa juga. Sampai wirid terus, tasbih terus, subhanallah, 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 tidak kerja, subhanallah. Sang istri nanya, Mas gak ada yang mau dibuat beli makan? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mas gak ada yang mau dimakan untuk besok? Alhamdulillah, subhanallah. Insya Allah bibirnya langsung berkah. Makanya zikir yang bagus juga kerja yang bagus. Gak bisa dihilangkan salah satu. Zikir aja gak kerja gak bisa, Pak. Kerja aja gak zikir juga gak bisa. Makanya ibadah yang bagus, kerja juga yang bagus. Tirulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa, Pak. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini hanya memikirkan umatnya walaupun belum pernah ketemu sama sekali. Ummati sampean semua Pak yang dipikirkan, Pak. Bahkan ketika akhir hayatnya sampean semua yang dipikirkan. Makanya ketika sampean merayakan Maulid Nabi ini luar biasa. Karena sampean semua butuh pada Nabi Muhammad. Lakukan Maulid. Walaupun sampean ini tidak bisa Maulid sendirian, tidak bisa undang orang, taruhlah Maulid di musola, taruhlah Maulid di masjid, tidak apa-apa. Tapi yang pengertian, Pak, kalau bawa satu berkatan satu bungkus nasi, pulang jangan bawa 4 bungkus. Betul? Ingat seperti tadi Pak. Dunia itu bawa satu ke masjid, pulang bawa 4 bungkus. Aku ya sama betul. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu memikirkan umatnya. Bahkan ketika akhir hayatnya bukan saudaranya, bukan teman-temannya, tapi umatnya mendianggap dia. Sampai semua yang dipikirkan. Beda kayak orang sekarang. Walaupun sudah mau mati, mau hampir hilang hayatnya, yang dipikirkan hanya dunia. Ada mau meninggal, sudah di ujung nafasnya, sudah di ujung, dikumpulkan semua. Mari adik-adiknya kemana kau, kumpulkan, mumpung masih ada sisa nyawamu, kumpulkan semua. Kumpullah semua. Ini ceritanya mumpung bagian warisan. Nah, mumpung masih ada umurku, toko parfum yang ada di alun-alun jangan dijual, nak ya. Kenapa, Bu? Bukan punyaku. Tanah yang ada di lapangan, dekat lapangan jangan dijual juga, nak ya. Kenapa, Bu? Punya haji, bukan punyaku juga. Saya dapat apa, Bu? Gigi emas saya 1 tahun gak sekarang. Itu bukan gigi emas, tapi itu melutung. Tahu tuh melutung, Pak? Kotok-kotok, Pak? Cibau. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini pesan kepada kalian semua.
pertama, kun aliman, jadikanlah diri kalian ini orang alim. Kalau tidak bisa jadi orang alim, au muta'alim, jadi orang yang mau menuntut ilmu. Karena hidup di dunia Pak butuh ilmu. Segala apapun di dunia menggunakan ilmu. Makanya hidup di dunia harus mempunyai ilmu Pak. Hal sekecil apapun Bu, Pak, ini menggunakan ilmu. Hal sekecil apapun. Permisi. Agak jorok sedikit. Kencing, pakai ilmu apa nggak pakai ilmu? Pakai ilmu. Ilmunya kencing duduk. Jangan berdiri kayak sapi Pak. Hal sekecil apapun pakai ilmu. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Qul aliman, mutai sampai jadi alim, kalau tidak bisa menjadi orang alim, au muta'allim." Jadi orang yang mau menuntut ilmu. Kalau masih belum bisa menjadi orang yang menuntut ilmu, au mustami'an. Jadilah orang yang mau mendengarkan taklim ilmu. Kayak sampean sekarang semua, alhamdulillah, ada di garis jalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga yang hadir di dalam sini, yang sakit pulang dalam keadaan sehat, yang berdagang pulang dalam keadaan habis semua dagangannya. Akhirnya, alhamdulillah, Allah sekali jadi orang yang mau mendengarkan majelis-majelis ilmu seperti sekarang, mau mendengarkan, senang kepada pengajian, majelis. Karena alhamdulillah, masya Allah, walaupun sampean kesini hadir dalam keadaan tidur kayak itu, nah ini, walaupun ada sikit sini jahil-jahilnya ngiler, ini tetap dapat paham. Luar biasa. Walaupun ibu-ibu dalam keadaan agak miring duduknya, sudah sakit punggungnya, tapi insya Allah masuk surga ya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau masih belum bisa menjadi mustami'an, belum bisa menjadi mustami'an, orang yang suka mendengarkan kajian-kajian ilmu, setidaknya sampean semua menjadi muhibban, atau orang yang suka, yang senang, yang cinta kepada alim ulama, kepada kiai, kepada habaib, cinta. Jangan sampai punya rasa benci di hati Pak. Apalagi guru-guru yang ada di musola, guru-guru yang ada di masjid, jangan sampai punya hati yang jelek. Karena kalau bukan karena guru di musola atau masjid, sampean nggak kira bisa baca doanya sholat. Baca juga nggak mungkin bisa kalau bukan karena guru-guru musola, guru masjid. Karena sebelum ke pondok pasti ke musola atau masjid ya. Betul Bu? Makanya jangan sampai sepelekan guru-guru masjid atau guru-guru sekolah. Karena itu guru pertamanya kalian Pak. Makanya jaga anaknya kepada guru-guru. Ketika mengajikan anak, ketika menitipkan anak kepada masjid atau sekolah, datangkan ibunya, Pak Guru atau Ustaz, pintarkan anak saya Ustaz. Jangan cuma anaknya sendiri yang disuruh jalan, mau ngaji sana anak, bingung Ustaznya anak siapa ini. Bawa anaknya Bu, Pak, ajarkan Ustaznya. Ustaz, saya nitip anak, pintarkan anak saya. Bawalah gula WhatsApp, misal Bu, majulah kok ketawa Bu. Insya Allah kalau WhatsApp gula, kamar mandinya juga mandi sini. Jangan sampai punya rasa iri, punya rasa dengki, punya rasa jelek hatinya kepada para guru, kepada para kiai, para habaib. Maka kalian bakal menjadi orang jelek, jadi orang yang hancur. Karena apa? Karena kalau bukan nempel para kiai, karena
dukun lagi. Sikit-sikit dukun, sakit kepala sikit dukun, sakit perut sedikit dukun. Ada tetangga saya sana suka kali sama dukun. Suatu ketika sakit perutnya pagi-pagi sakit perutnya datang ke dukun. Bah, saya sakit perut. Aduh nak, ini rumah timurnya kamu ini yang merek. Kamu dukun. Kalau dukun suka suudon sama orang. Kebetulan rumah timurnya saya. Masa habis mau merek? Banyak sekarang kayak gini Pak. Datanglah rumah orang ini. Beb, saya datang ke dukun itu kan hanya ada yang merek ke saya, Beb. Kenapa kau? Sakit perut, Beb. Dikasih minyak, Beb. Kasih dupa. Saya bakal tetap sakit perut, Beb. Tetap sakit perut. Hasilnya cuman sudon, bulu sampah. Itu orang ke dalam, ke dapur. Saya ke dapur, Pak. Ke dapur ambil segelas air, kita kasih Promak 3, kita campurkan, kita aduk sampai mencair semua. Kita orang kasihkan minum. Air apa ini Beb? Kok jijik katanya. Udahlah minum barokah. Hasilnya diminum dapat 15 menit sembuh sakit perutnya. Kena sihir apa sakit lambung? Kalau datang ke dukun kena sihir. Kalau datang ke Habib Promak 3. Makanya Pak, kalau sakit apa-apa dahulukan ke rumah sakit. Jangan langsung cari dukun. Aku minta ke kiai. Doanya kiai ini luar biasa Pak. Karena para kiai ini luar biasa. Mau malam tidur, kalau sampai semua malam ini tidur, para kiai ini wirid. Jadi mendekat ke Allah. Makanya doanya ini kabul. Doanya ini manjur. Inilah para kiai. Luar biasanya para kiai. Juga kata Nabi Muhammad SAW, air liurnya Nabi Pak bisa menjadi obat. Air Nabi Pak. Kalau air liur kau bau rokok. Beda Nabi Pak. Nabi luar biasa. Saking luar biasanya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ini tidak punya bayangan, Nabi Muhammad tidak punya bayangan Pak. Karena Nabi Muhammad terbuat dari nur, dari cahaya. Makanya tidak punya bayangan. Nabi Muhammad tidak punya bayangan. Tapi kalau sekarang sampai yang kelihatan orang, kelihatan manusia tidak punya bayangan, lari Pak, cepat lari. Hantu itu. Bagaimana manusia tidak punya bayangan? Pocong lah itu. Beda dengan Nabi Muhammad SAW. Permisi, maaf, agak kotor. Nabi Muhammad SAW jika membuang kotoran, ini bumi ini bukan. Jadi ketika Nabi Muhammad membuang kotoran, bumi ini terbuka. Jadi kotoran Nabi dimakan bumi. Pertanyaannya, kalau kau dimakan siapa kotorannya? Cacing. Ikan, nggak tahu ikan. Dibuang. Makanya beda dengan Nabi Muhammad SAW. Dengan keadaan apapun, Nabi Muhammad bagus ditiru. Dari segi apapun Nabi Muhammad baik dicontoh. Bahkan tujuan daripada berkumpulnya kalian semua di sini, ini semata-mata hanya berkumpul biasa. Tapi inilah ajang kita semakin kenal kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga yang hadir di sini semakin cinta pada Nabi Muhammad. Berada di dalam garisan Nabi Muhammad. Ikut dalam barisan Nabi Muhammad. Semoga yang hadir masuk surga ya Allah, amin. Semoga yang hadir jika ada sanak keluarga yang sakit, penyakitnya diangkat oleh Gusti Allah. Semoga yang hadir yang dalam keadaan rizkinya seret, rizkinya agak susah, semoga dilancarkan.
Belum nasriah, gimana? Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Semoga apa yang saya sampaikan bisa ditanam dalam hatinya kecintaan Nabi. Amin terus. Masih belum selesai. Tambah rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Semoga yang hadir diberkahi oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang hadir kelak di yaumul kiamah dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini cukup yang bisa saya sampaikan, Pak. Udahlah capek ini. Saudara, hadir. Ready hadir. Bisa salat apa? Bisa? Gak bisa? Apa bisa itu? Atur bisanya salat apa? Semoga yang saya sampaikan manfaat dunia akhirat. Sekarang minta maaf ketika ada salah kata-kata yang gak enak, kata-kata yang kurang mengenakkan di hati. Saya minta maaf. Saya Habib Taufik bin Mustafa Al-Qadiri. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.